warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Ismarita. Saya dari Prodi Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan pembuatan video tentang pemeriksaan GCS. GCS itu sering dilakukan untuk pemeriksaan kesadaran pada pasien. Di sini pemeriksaan GCS itu melalui 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah eyes atau matanya, kita lihat pergerakan matanya. Yang kedua adalah verbal. Yang ketiga adalah motorik, seperti ini. Pertama itu adalah eyes atau pemeriksaan mata. Nilainya 0 kalau pasien seperti ini. Tidak ada refleks di matanya, tidak bisa membuka mata tanpa rangsangan ataupun tanpa verbal, tanpa perintah. Yang kedua adalah pasien nilainya 2 jika pasien mampu membuka mata dengan diberikan rangsangan seperti ini. Pasien membuka matanya, itu nilainya adalah 2. Sedangkan yang nilainya 3 adalah jika pasien dapat membuka mata dengan perintah. Bu, buka matanya, Bu. Seperti itu. Pasien dapat membuka matanya, itu nilainya 3. Sedangkan nilainya 4 adalah jika pasien mampu membuka mata tanpa dikasih rangsangan ataupun tanpa dikasih perintah. Kemudian adalah verbal. Verbal itu nilai tertingginya adalah 5. Pasien yang nilainya 1 adalah pasien yang seperti ini. Jika kita kasih pertanyaan, dia tidak bisa menjawab apapun. Pasien yang nilainya 2 adalah pasien yang ketika kita bertanya, itu dia hanya meringis di dalam hatinya. Dia hanya meringis tanpa mengeluarkan suara. Seperti itu. Kemudian pasien yang nilainya 3 adalah pasien yang jika ditanya, pasien itu bisa menjawab, namun sedikit tidak nyambung. Ibu, namanya siapa ya, Bu ya? Hari Minggu. Seperti itu. Kemudian adalah pasien yang nilainya 4. Nilai 4 jika pasien ditanya, dia bisa menjawab, namun seperti orang kebingungan. Ibu, ini hari apa ya, Bu ya? Jumat. Seperti itu adalah nilainya 5. Kemudian nilainya 4. Nilainya 5 adalah jika pasien yang kita tanya itu dia bisa menjawab semua pertanyaan yang kita berikan dengan tepat. Ibu sekarang berada di mana ya, Bu ya? Di rumah sakit. Ibu tadi kenapa bisa masuk rumah sakit? Pingsan, jatuh dari motor. Seperti itu adalah nilainya 5. Kemudian adalah motorik. Motorik ini nilai tertingginya adalah 6. Sedangkan nilai 1 adalah pasien jika disuruh, dikasih perintah atau dikasih rangsangan, dia tidak bisa menggerakkan apapun. Motoriknya tidak ada. Kemudian nilainya 2 adalah jika pasien kita kasih rangsangan namun hanya fleksi ke dalam. Seperti itu. Kemudian nilainya 3 adalah jika pasien yang jika ditekan rangsangan, dia tangannya akan menekuk seperti ini. Seperti itu. Kemudian adalah nilainya 4 jika pasien dikasih rangsangan seperti ini, dia hanya akan menghindari, dia mampu melokalisir nyeri. Seperti itu, nilainya adalah 4. Kemudian nilainya 5 jika pasien kita beri rangsangan, dia mampu menolak tangan kita. Seperti itu, nilainya adalah 5. Kemudian pasien yang nilainya 6 adalah jika pasien dapat mengikuti perintah tanpa harus diberi rangsangan. Ibu, tolong angkat tangan kanannya ya, Bu ya. Seperti itu, nilainya 5 ya. Sekian video dari saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jadi intinya untuk menghitung GCS ini kita harus mampu menentukan nilai berapa. Dan ingat, kita harus bisa membedakan mana nilai yang 1, 2, 3, dan 4. Karena terkadang banyak yang miripnya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.